Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan kali ini saya bersama tamu yang spesial. Beliau adalah Bapak Hayatul Maki. Beliau adalah staf bagian urusan haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Nah, ini adalah momen menjelang pemberangkatan ibadah haji yang tentu menjadi satu pertanyaan juga. Apa sih kira-kira orang kalau mau menjalankan ibadah haji, ya, apa yang harus disiapkan dan sebagainya? Kenapa? Karena ibadah haji ini ibadah yang cukup besar, cukup bisa dikatakan cukup berat, ya. Satu dari sisi biayanya, yang kedua dari sisi kesehatan harus siap, yang ketiga tidak bisa berjalan sendiri, artinya tidak bisa melangkah sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Dan oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji. Nah, pada kesempatan ini kita akan kupas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kita harus menyiapkan diri untuk menjalankan ibadah haji. Nah, saya sudah didampingi seorang tamu yang berkaitan dengan pengurusan ibadah haji. Nah, kita akan kupas lebih lanjut gitu. Nah, Pak Zainal Maki, alhamdulillah sudah bisa ada di sini. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali ketemu, walaupun saya sering kali mendengar nama iya. sering kali mendengar, tapi ini baru pertama kali ketemu. Ya, walaupun mungkin kemarin pernah ketemu juga, cuma tidak begitu face to face begitu. Alhamdulillah. Iya. Ketemu. Masih tatap muka. Iya, iya. Nah, ini berkaitan dengan haji, Pak Magi. Kira-kira bagaimana sih kira-kira orang mau mendaftarkan ibadah haji itu bagaimana? Karena saya beberapa kali juga mendapatkan satu semacam pertanyaan gitu. Kalau haji itu harus ke Kemenak langsung atau lewat bank atau lewat KPIA. Nah, ini karena kadang-kadang ada bank yang juga menawarkan untuk urusan pendaftaran haji gitu kan. Iya. Ini demikian juga di KPIA gitu. Iya. Yang secara runtut kira-kira untuk mendaftarkan haji itu kemana? Iya, terima kasih, pertanyaan sangat bagus berkaitan dengan tata cara pendaftaran haji. Untuk sekitar 8 tahun atau 7 tahun terakhir ini, tata cara pendaftaran haji memang berbeda dengan sekitar 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Kalau dulu itu orang daftar itu dari rumah menuju bank, membayar biaya haji setoran awal sekitar 20 juta, terus ke Kemenak, kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, tentunya di seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Setelah itu baru mencetak porsinya di bank. Pencetakannya di bank ya? Di bank. Tapi setelah adanya aturan baru tahun 2017 untuk memangkas birokrasi biar waktunya cepat selesai, maka hanya 2 langkah saja. Jamaah datang ke bank, di Kemenak sudah selesai. Jadi seperti itu. Bahkan dalam 1 tahun terakhir ini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, tentunya di gedung PLHUT, pelayanan terpadu satu pintu haji, itu cukup 30 menit di Kementerian Agama selesai. Sudah selesai. Jadi para calon jamaah haji tidak perlu kemana-mana, tidak perlu ke bank atau tidak perlu ke KPH untuk mohon bantuan, bisa langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Di situ ada bank-bank yang sudah stay di situ. Oh, sudah disediakan. Ada bank 3 bank di situ, salah satunya ada CMB Niaga Syariah, ada Permata Syariah, ada Panin Dubai Syariah, yang tentunya di situ proses pembayaran setoran awal di bank sekarang 25 juta. Sekarang 25 juta ya. Terus nanti setelah selesai sekitar 15 menit di banknya, habis itu difoto biometrik di ruangan biometrik kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Jadi masyarakat yang rencana melakukan pendaftaran haji dari rumah cukup datang di kantor kita,
di ruangan penyelenggaraan haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar 30 menit selesai. 30 menit selesai ya. Ya, gitu. Ini. Kalau total biaya haji tadi untuk dapat porsi 25 juta ya. 25 juta. Kalau total kira-kira berapa sekarang? Untuk tahun ini dari setoran awal yang 25 juta, tahun ini jamaah untuk bibitnya biaya ibadah hajinya itu jamaah harus melunasi di angka 55.930.000 rupiah. Jadi dari 25 menjadi 55 berarti jamaah harus melunasi sekitar 30,9 juta. Iya. Seperti itu. Lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Itu sebenarnya masih diberi nilai manfaat oleh BPK Badan Pengelola Keuangan Haji bahwasanya sebenarnya untuk tahun ini biaya penyelenggaraan ibadah haji itu kalau di total semua adalah 96,6 juta. Maka dari itu kenapa jamaah hanya membayar 55,9 karena ada nilai manfaat yang diberikan oleh BPK, tentunya pemerintah kepada jamaah haji yang berangkat tahun ini biar tidak terlalu memberatkan jamaah. Berarti ada potensi nanti tahun depan itu naik lagi gitu ya? Bisa saja tahun depan naik lagi. Tentunya yang menjadi isu yang terbaru tahun ini adalah untuk setoran awalnya ya rencananya mau dinaikkan dari 25 juta menjadi sekitar 40-an juta. Wah, ini jadi secara logika ketika setoran awal itu 40, nanti pelunasannya pasti di atas 40. Seperti itu. Iya. Ini berarti kalau mau mendaftarkan haji itu harus siap-siap betul gitu ya. Ini karena biaya setorannya aja ke depan nampaknya akan naik menjadi kisaran 40 ya kira-kira begini. Ya. Nah, ini untuk setelah mendapatkan katakanlah tiket untuk atau porsi untuk haji. Kira-kira sekarang waktu tunggunya berapa lama ini? Untuk calon jamaah haji yang sudah mendaftar per hari ini, kemarin lah tentunya biar efektif, maka jamaah haji itu bisa berangkat lagi insya Allah 34 tahun lagi. Jadi sekitar tahun 2052. Jadi menunggunya sekitar masa tunggunya 34 tahun. 34 tahun. Nah, seperti itu. Berarti kalau punya anak lahir langsung daftarkan haji gitu ya? Tidak bisa, Bapak. Jadi aturan terbaru bahwasanya jamaah haji itu calon jamaah haji itu baru bisa daftar ketika usia minimal 12 tahun. Minimal 12 tahun dan yang sudah punya porsi tidak bisa mendaftar kembali. Setelah nanti bisa daftar lagi setelah 10 tahun dari keberangkatan yang terakhir. Jadi tentunya pemerintah punya pertimbangan biar tidak terlalu banyak yang mendaftar dan memberi kesempatan kepada calon jamaah yang lain untuk mendaftar. Jadi yang sudah berangkat atau yang sudah berkali-kali punya porsi sementara tidak bisa mendaftar. Banyak ya yang berkali-kali. Banyak. Jadi dulu itu para hartawan yang dulu itu banyak uangnya itu biasanya 1-2 bulan itu daftar lagi. Jadi nanti porsinya berurutan. Jadi 23 punya porsi, 24 punya porsi, 25 punya porsi, dan tentunya berangkat lagi. Sekarang nggak bisa. Misal satu orang A punya porsi 5, 23 punya, 24 punya, tahun 2025 punya 26, sekarang tidak bisa. Tidak hangus porsinya, tapi nanti dihitung dari keberangkatan terakhir. Misal tahun 2023 ini berangkat, yang 24 itu bisa dipakai 10 tahun kemudian. Itu untuk memberi kesempatan asas keadilan bahwasanya haji itu wajibnya 1 kali. Jadi nanti kesempatannya baru bisa digunakan kembali porsinya 10 tahun lagi. Biar yang lain mendapatkan kesempatan. Nah, kemudian gini, ada beberapa jenis haji yang diajarkan di dalam Islam itu. Nah, kemudian kira-kira apa bisa apa sih, ada haji tamattu, haji qiron, haji ifrad dan sebagainya itu. Jadi haji itu dibagi 3 ya. Jadi haji ifrad, haji tamattu, juga haji qiron. Jadi ketika kita hajinya Indonesia ini kan dikelola oleh pemerintah. Jadi kita ketika mendaftar haji dan nanti berangkat itu otomatis kita harus ikut aturan-aturan dari pemerintah Indonesia. Tidak bisa berangkat sendiri. Nah, Indonesia ini memakai haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh.
habis itu baru haji. Iya. Dan tentunya masih ada dua pilihan. Dua pilihan itu haji ifrad yang tentunya hanya melaksanakan haji saja, tidak melakukan umroh. Yeah. Setelah haji bisa pulang. Dan haji kiron yang niatnya adalah haji dulu, baru umroh. Yeah. Maka dari itu salah satu kewajiban dari kita sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus walil amri minkum. Yeah, Jadi kita aturan pemerintah bahwasanya kita mengikuti haji tamattu. Dan tentunya ketika menjadi haji tamattu kita akan membayar dam. Ini. Oh iya, ada dam itu ya. Ini. Kira-kira bagaimana untuk membayar dam itu kan? Ini. Ya, jadi dam itu menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah sebenarnya. Pemerintah tentunya punya mitra yang resmi legal bahwasanya ada KPIHU yang membantu pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci, dan biasanya sebagai mitra itu juga membantu pemerintah dalam penyelenggaraan. Termasuk dam sendiri kadang dikelola oleh KPIHU karena ketika jamaah itu berangkat ke tanah suci berkelompok-kelompok di daerah-daerah untuk dibimbing manasiknya, dan tentunya nanti dijanjikan ketika membayar dam dibantu untuk menyembelih kambing. Jadi sebenarnya makna dam sendiri adalah secara bahasa adalah darah, tapi secara syariah adalah menyembelih. Jadi di Mekah atau di tanah suci sendiri sebenarnya tidak harus menyembelih kambing. Di sana ada bank-bank yang notabene adalah bank pemerintah yang bisa untuk menerima pembayaran dam. Jadi besarannya sudah ditentukan di antara 250 rial sampai dengan 500 rial. Dan tasarufnya sudah jelas juga bahwasanya untuk membantu fakir miskin, dan tasarufnya apa-apa nanti ada tanda tangan di situ. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah haji kalau nggak menyembelih kambing itu kurang afdol ya. Belum ainul yakin. Belum. Jadi biasanya ribetnya itu di situ. Kadang ketika setelah haji itu membayar dam rame-rame menuju peternakan kambing di sana, memilih kambing sendiri-sendiri termasuk disembelih. Nah, itu rencana dalam mudzakarah haji terakhir di situ Bondo kemarin banyak usulan dari para praktisi haji dan alim ulama tentunya bahwasanya bagaimana biar tidak menjadi dilema, tidak menjadi masalah di kemudian hari. Dam itu karena haji kita menganut haji tamattu, dam itu dimasukkan dalam ONH untuk biaya haji. Jadi intinya masyarakat yang mau naik haji membayar pelunasan itu sudah termasuk dam. Itu menurut para alim ulama berdasarkan mudzakarah kemarin usulannya semoga diterima oleh pemerintah itu lebih praktis. Iya. Saya dulu juga pernah berpikir begitu. Kalau memang di Indonesia mengikuti itu, menetapkan haji tamattu dan pasti ada damnya, kenapa tidak dikelola sekalian dari awal kan gitu, dipastikan gitu kan. Ini. Nah, sebenarnya itu di Arab Saudi sudah disediakan ya tempat-tempat untuk pembayaran. Banyak. Sudah lama ya. Sudah lama, dan itu menurut saya sendiri pernah beberapa kali melaksanakan ibadah haji, dan saya selama 4 kali melaksanakan ibadah haji, yang 2 itu menyembelih kambing, yang 2 saya membayar di bank Raji namanya. Iya. Itu mungkin kurang familiar bagi masyarakat tentunya jamaah haji Indonesia karena ya itu tadi kurang afdol. Yang kedua memang sengaja tidak dipopulerkan oleh kelompok bimbingan haji. Karena kaitannya adalah dengan itu tadi adanya pembelian kambingnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga ya. Kalau haji itu kan ada yang dikelompokkan. Kalau di Blitar itu kan ada yang berangkat di Togokan itu. Kemudian di timur ada di Wulingi kalau nggak salah. Iya. Nah, ini yang mereka ternyata dibimbing oleh KPIH. Tapi ada kelompok yang tidak dibimbing oleh KPIH. Itu gimana, Pak Pandi? Ya, jadi begini. Jadi ketika dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji itu kita memanggil calon-calon jemaah haji. Habis itu pemerintah memberikan edukasi bahwasanya persiapan penyelenggaraan
ibadah haji ketika mau berangkat itu satu, step-stepnya harus tertib dokumen. Yang kedua tertib kesehatannya. Yang ketiga adalah tertib ibadah. Salah satu yang terakhir itu tadi tertib ibadah, bukannya pemerintah tidak hadir, tidak bertanggung jawab atas jamaah haji itu, tapi di sini ada mitra kita namanya kelompok bimbingan ibadah haji resmi, resmi mulai jenjangnya dari daerah, provinsi sampai nasional. Kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ini, tambahnya umroh. Jadi di sini para calon jamaah haji istilahnya les untuk pendidikan manasiknya di KBIH itu. Yang tentunya berharap ketika nanti ikut di kelompok bimbingan itu ada yang membimbing sampai di tanah suci itu. Berarti ada manasik atau bimbingan sebelum berangkat ke sana ya? Ya, sebelum berangkat. Tapi pada saat di sana nanti, apakah kemudian semuanya dibimbing oleh KBIH atau bagaimana? Jadi begini, ya aturan ADART KBIH bahwasanya pembimbingan itu hanya sampai ketika sebelum terbang. Jadi membimbing 10 kali di KBIH, habis itu ketika terbang, ketika di tanah suci itu menjadi kewajiban pemerintah. Pemerintah hadir dalam tanggung jawab terhadap ibadah, terhadap lain-lain, terhadap jamaah haji itu sendiri. Kaitannya dengan ibadah di sana ada namanya Kiai Kloter, TPIHI, tim pemandu ibadah haji Indonesia, yang di situ akan memberikan manasik-manasik edukasi tentang ibadah itu sendiri, karena namanya haji itu banyak khilafiyah. Betul ya. Banyak khilafiyah mulai dari niatnya saja sudah berbeda. Ikut bimbingan di Wingi niatnya nawa itu. Ikut bimbingan di Wonodadi niatnya lain lagi. Ada yang labbaik Allahumma hajjan, di sana nawa itu. Itu sudah banyak khilafiyah mulai dari awal. Maka dari itu pemerintah hadir namanya tim pemandu ibadah haji, biar apa? Mengikuti madhab pemerintah. Yang biar netra, tidak terjadi salah paham masalah aliran dan lain-lain. Pemerintah hadir di situ. Jadi di sana murni pemerintah yang hadir dalam pelaksanaan ibadah. Pemerintah ya, jadi kelompok yang dibentuk oleh pemerintah gitu ya. Iya, betul. KBIH sudah tidak ikut itu ya. Tapi ya tetap membantu selama pelaksanaan ibadah di sana. Sangat membantu. Contoh pengelompokan, regu, rombongan itu sangat terbantu oleh adanya KBIH di situ. Tapi kemudian apakah masih ada yang katakanlah kancret ya? Tidak, karena kan di awal direkrut atau dilatih oleh KBIH. Nah kemudian ada yang hanya mengandalkan dari Kemenak saja kan untuk manasiknya gitu. Ya ada Pak Robi. Jadi di dalam 1 tahun penyelenggaraan ini biasanya ada sekitar, tapi cuman sangat sedikit sekali. Kalau dihitungan kita ini di angka 950 jamaah yang tidak ikut KBIH sama sekali, hanya sekitar 30 sampai 40 orang. Jadi biasanya orang jamaah-jamaah haji yang tidak ikut KBIH salah satunya adalah calon jamaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, yang sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji. Biasanya memilih tidak ikut kelompok bimbingan itu, pengennya nanti di sana ibadahnya nafsi-nafsi, tidak terikat dengan kelompok bimbingan, jadi bisa ke sana kemari, tentunya dengan kemauannya sendiri ya. Kalau memang sudah pernah ke sana kan tidak masalah kan itu. Tidak masalah. Tapi yang belum pernah kemudian ternyata tidak tercover oleh KBIH atau tidak tercover oleh panitia sehingga kancet kan jadi repot nanti kan ini. Nah ini yang menjadi salah satu cerita-cerita yang sering muncul ya. Ini misalkan jamaah yang sering keblasuk atau apa itu gimana solusi dari teman-teman KBIH? Jadi begini, sekarang itu insya Allah jarang sekali jamaah 2 tahun terakhir ini tersesat istilahnya. Jadi intinya penyelenggaraan ibadah haji tambah tahun tambah kesini penyelenggaraan semakin baik. Salah satu adalah identitas dari jamaah itu sendiri. Mulai dari koper itu ada namanya ibadah haji.
Terus identitas dari jamaah sendiri ada namanya gelang jamaah haji. Itu tentunya di sana sudah ada kloter berapa, embarkasi mana, nomor paspor, asramanya di mana sudah jelas. Jadi tentunya itu didukung oleh apa? Pengelompokan zonasi wilayah pemondokan. Jadi di Jawa Timur sendiri pemondokannya ada di wilayah Mahbasjin selama 3 tahun terakhir. Tapi insya Allah tahun ini berubah, geser ke wilayah Rodo. Wilayah pengelompokan pemondokan itu sangat memudahkan bagi jamaah juga bagi petugas. Salah satunya petugas di Mekah dan Madinah, tentunya di Tanah Suci, tersebar di mana-mana. Dan sekarang petugas itu sangat ketat sekali. PPIH Arab Saudi, PPIH Qatar itu kemana-mana wajib pakai seragam petugas. Pakai identitas petugas. Kalau ketahuan, bahkan tahun 2019 saya ada beberapa teman yang ketahuan ketika petugas tidak memakai seragam itu disayembarakan. Barang siapa jamaah yang memakai petugas tidak berseragam, foto ada hadiah 50 rial. Maka dari itu memang janji kita sebagai petugas sudah melayani jamaah siapapun jamaahnya, tidak hanya jamaah Blitar saja. Misalnya saya sebagai petugas Blitar. Maka dari itu sangat ketika ada jamaah yang tersesat itu estafet. Jadi ada yang ketinggalan di kompleks A, itu biasanya diantar ke kompleks B, misal pemondokan C, diantar lagi petugas ke kompleks C. Jadi secara estafet tidak dari A langsung ke C, Jadi estafet banyak sekali petugas-petugas haji Indonesia yang di sana dengan namanya seragam petugas Indonesia sangat mudah dicari. Seperti sudah banyak petugasnya pakai identitas, kemudian jamaah juga ada identitasnya sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi. Nah, tadi ada gelang, ada koper dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan apa sih fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dari sekian biaya yang cukup banyak tadi? Jadi begini, penyelenggaraan ibadah haji itu biaya penyelenggaraan ibadah sebesar 50,9 itu salah satunya ketika dihitung-hitung nilainya itu masih sangat rendah sekali. Sebagai pertimbangan kita nyewa pesawat itu PP kok. Jadi Saudi dari Mekah ke ke Indonesia itu kosong, sudah bayar. Ke ngangkut jamaah ke Mekah itu dibayar. Jadi 2 kali sudah. Jadi 4 kali. Jadi kalau di total jenderal termasuk makan 3 kali, ada bagasi bis Mekah Madinah gratis, bis sholawat juga gratis selama 42 hari, pemondokan minimal bintangnya 3 sekarang, nggak boleh 3. Rata-rata bahkan sekarang itu pemondokan di wilayah Rodo itu bintangnya 4 dan 5. Habis itu selama di sana sekarang termasuk di Arafah, Muzdalifah, Mina, di Madinah makannya 3 kali semua. Itu insya Allah sudah tercover oleh biaya penyelenggaraan ibadah haji, termasuk di Masair. Salah satunya mengapa biaya haji itu naik karena di Arafah, Muzdalifah, Mina itu ada pelayanan. Sekarang ditambahi kasur, selimut sama bantal. Itu mengapa jamaah haji tahun ini naik karena perjamaah oleh pemerintah Arab Saudi itu 1 jamaah dikenakan biaya 15 juta. Kalau dulu mungkin jamaah haji yang pernah haji melaksanakan ibadah haji tahun 2017 ke bawah itu belum ada AC-nya, belum ada selimutnya, belum ada bantalnya. Tapi sekarang Arafah, Muzdalifah, Mina itu luar biasa. Berarti nggak perlu terlalu banyak bekal karena selimut macam-macam sudah ada. Jadi tapi begini, ada yang dulu ya saya lihat itu ada yang berbekal beras macam-macam itu. Sekarang apakah masih diperkenankan atau masih nggak usah tidak perlu menurut saya. Jadi menurut saya untuk berbekal beras dan lain-lain itu kalau menilik dari fasilitas yang didapat jamaah haji selama di Tanah Suci makan 3 kali, menurut saya nantinya beras itu tidak akan terpakai. Makan 3 kali selama 42 hari. 42 hari ya. Selama 42 hari itu mendapat kualitas makan selamanya 3 kali dalam sehari. Jadi
kalau dulu beras itu gunanya ketika kita hanya mendapatkan satu kali makan, bahkan satu kali ya dulu tahun 2015 ke bawah. 2015 ke atas sih 2 kali. Sekarang sudah mulai tahun 2023 kali ya? Sudah 3 kali. Full. Dulu Arafah, Muzdalifah, Mina tidak mendapatkan makan. Di Madinah juga hanya 2 kali. Sekarang full dengan selera dari Indonesia. Jadi kokinya dari Indonesia. Jadi masakan khas Indonesia. Masakan khas Indonesia. Yang perlu saya sampaikan juga, banyak perlunya adalah nanti adalah lauk aja. Lauk yang biasanya ngangenin buat calon jamaah haji. Biasanya senengannya sambal pecel ya tetap bisa dibawa. Senengannya sayur apa ya bisa diawetkan, nanti di sana dimakan. Karena biasanya selama 10 hari awal itu masih senang dengan catering yang diberikan oleh pemerintah. Biasanya setelah 10 hari ke atas itu biasanya sudah kangen dengan selera-selera. Berarti selama 40 hari itu makanan khas Indonesia ya? Khas Indonesia. Wah, ini kalau jiwa petualang nggak bisa merasakan makanan khas sana ya? Banyak. Jadi banyak sekali toko-toko restoran di Arab Saudi itu menyediakan makanan khas di Arab Saudi. Di sana ada nasi mandi, nasi bukhari dan macam-macam. Jadi di sana banyak restoran Arab yang di pemondokan itu. Tapi kalau sudah 3 kali masa masih lapar aja? Insya Allah enggak lah. Cukup. Di dalam pemondokan sendiri kan yang notabene sekarang kelasnya ada di hotel bintang 3 tentunya tidak boleh masak juga. Jadi menjemur juga sekarang nggak boleh. Jadi fasilitas di sana ada laundry. Sudah ada laundry. Disediakan setiap lantai itu ada lantai untuk melaundry. Jadi disediakan mesin cuci, silakan cuci di situ. Dan tentunya ada tempat untuk menjemur. Biasanya tapi kebanyakan karena kebiasaan jamaah haji Indonesia itu bawa tambang sama paku, habis itu dipakukan di hotel. Jadi biasanya ada ini sweeping dari pihak hotel, biasanya dilepasin. Tapi itu sulit untuk dirubah. Karena kebetulan yang jamaah haji itu adalah orang-orang yang usianya sudah relatif lanjut. Bahkan banyak masalah di sana itu. Satu, ketika penerbangan itu biasanya masih pengalaman pertama kali untuk naik pesawat. Kedua, ketika di Arab Saudi yang notabene hotelnya bintang-bintang 3 ke atas itu AC-nya dingin. Bahkan saya pernah jadi petugas itu nemuin jamaah haji itu tidurnya di luar kamar, di karpet di depan kamar itu. Akhirnya saya ditegur sebagai petugas, jangan menelantarkan jamaah. Akhirnya saya cek, ternyata benar, Pak, Bu, kenapa tidur di luar? Dingin Pak di kamar. Nggak boleh Bu di sini, nanti kalau panjangan di sini kita kena kalau ada ada pemeriksaan dan lain-lain. Terus solusinya adalah AC-nya dikecilin. Ternyata kan memang pengalaman seperti zamannya sepuh-sepuh, kecilin AC nggak bisa tidur. Karena tidak terbiasa dengan AC tidak bisa, termasuk dengan memanjat tombol di kamar mandi belum familiar, itu masalah dan itu kan bisa diselesaikan oleh petugas. Saya bayangkan kalau belum pernah begitu kemudian terkunci di kamar mandi repot gitu. Ada beberapa jamaah itu yang terkunci, bahkan teman-temannya ke Masjidil Haram, dia terkunci di kamar mandi. Sampai pulangnya jamaah itu temennya baru bisa kebuka. Selanjutnya ini kita jamaah haji kemarin kan sempat ada semacam jangan lama-lama Bu gitu kan, ini mungkin akhirnya bisa dikurangi. Kita kan 42 hari, kira-kira agendanya apa saja selama 42 hari itu? Jadi begini, ini mengusik saya sebenarnya juga. Jadi kemarin ada mungkin Pak Rofi juga mendengar rapat dengar pendapat dengan DPR RI. Biasanya ada salah satu anggota DPR RI karena untuk memangkas biaya biar tidak terlalu tinggi itu adalah memangkas masa stay jamaah haji di tanah suci. Kenapa? Biar cepat aja hajinya kan Hajju Arafah. Arafah Muzdalifah Mina itu kan maksimal hanya 8 hari. Kenapa nggak bisa
stay hanya 10 hari bahkan paling lama 15 hari, itu pertanyaan menurut saya sangat mengusik. Jadi begini, di Indonesia itu Pak Rofi ada 13 embarkasi. Jadi per embarkasi itu tiap hari memberangkatkan 3 sampai 4 kloter. Tiap hari. Nanti kita di Jawa Timur mulai tanggal 23 besok Selasa ini sudah mulai berangkat di embarkasi Surabaya. Jadi embarkasi Surabaya itu rata-rata 4 kloter per hari. Jadi kloter 1, 2, 3, 4 berangkat. Itu Surabaya saja. Di Indonesia ada 13. Bisa buat rata-rata 2. 2 kali 13, 26. Yang akan turun ke Madinah. Tiap hari. Itu hanya dari Indonesia. Terus di negara-negara lain juga banyak, karena haji kali ini adalah sekitar 5 juta calon jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji. Maka dari itu, yang berangkat duluan otomatis pulangnya duluan. Yang berangkat belakangan pulangnya belakangan. Kenapa bisa sampai 40 hari? Adalah karena menunggu proses untuk penerbangan. Penerbangan. Jadi yang berangkat duluan melakukan ibadah haji bareng-bareng, nanti insya Allah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni waktu Arafah. Setelah itu menunggu penerbangan. Yang kloter 1 otomatis setelah Al-Musnah pulang duluan. Yang belakangan berangkatnya ke Tanah Suci nanti menunggu slot penerbangannya untuk pulang. Maka dari itu yang menjadi pertanyaan saya sampai saat ini belum terjawab adalah karena bandara untuk menerima kedatangan dan pemulangan jamaah haji Tanah Suci itu yang dipakai cuma 2. Di Madinah itu di Bandara Amir Muhammad Mahmud, yang di Mekah ada King Abdul Aziz. Kenapa nggak dipakai bandara-bandara yang lain untuk memangkas biaya supaya bisa lebih cepat ini. Maka dari itu bahkan pun saya punya pengalaman tahun 2018 itu begitu kreditnya 1 menit sekali nggak ada, setengah menit sekali pesawat landing, pesawat terbang. Jamaah dari Kabupaten Kediri harusnya landing di Mekah, nggak bisa karena terlalu lama, terlalu kreditnya, akhirnya turunnya di Jeddah. Turunnya harusnya turun di Jeddah, turun di Madinah. Itu kan sangat merusak hajinya sendiri. Karena ketika dia ambil mikot di Yaman harusnya turun di Jeddah, akhirnya turun di Madinah. Akhirnya Madinah ke Mekah naik bis, mengambil mikot lagi di Mekah. Nah, itu adalah banyak masyarakat awam yang tidak mengetahui. Kenapa kok sampai 42 hari? Karena menunggu slot penerbangan. Bisa saja 10 hari, asalkan bisa naik motor, bisa naik kendaraan sendiri bisa. Jadi masyarakat yang ambil masyarakat di sekitar Arab Saudi, Iran, Irak, Mesir itu biasanya ambil hajinya ifrad. Jadi dia datang ketika mau Arafah saja, melaksanakan wukuf, Musdalifah, Mina, Ifad, lontar jumrah, ibadah, tahalul, selesai dia pulang. Karena dekat, berhubung kita jauh, slot penerbangannya masih antri, akhirnya menjadi 42 hari. Dan di sela-sela itu ada keuntungan tersendiri, Pak Rofi. Jadi ketika yang duluan berarti hajinya belakangan itu bisa menggunakan salah satunya. Karena Indonesia itu ada 2 tempat di Mekah dan Madinah, itu tidak semua jamaah haji juga ke Madinah. Ada beberapa jamaah haji yang dari negara lain tidak ke Madinah. Kalau Indonesia memang jadwalnya Mekah Madinah dan Madinah Mekah. Itu bisa dipakai untuk ibadah-ibadah sunnah yang bisa lebih afdal. Termasuk ziarah-ziarah ke tempat bersejarah. Ini adalah Raudhah. Notabene barang siapa bisa berziarah di Raudhah atau makamnya Nabi Muhammad SAW, ibaratnya bisa bersama dengan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah nanti mendapatkan syafaat. Itu ada agenda ya? Ada agenda. Jadi selama 9 hari disunahkan untuk sholat arba'in selama 40 waktu di sana. Habis itu ada ziarah di Raudhah, yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Ada tempat-tempat bersejarah di sekitar yang di Madinah. Itu berarti difasilitasi transportasinya atau? Difasilitasi pemerintah gratis ya? Gratis. Termasuk City tour semuanya lah. Semuanya. Kecuali di Mekah. Di Mekah itu city tour-nya hanya di wilayah sekitaran Masjidil Haram. Ketika city tour biasanya jamaah haji Indonesia itu ke Laut Merah atau ke Taif, itu biasanya tidak ada fasilitas dari pemerintah. Bahkan
3 tahun terakhir itu di Laut Merah dilarang untuk berhenti karena masyarakat kita itu biasanya sering mengkultuskan hal-hal yang dinilai oleh pemerintah. Arab Saudi tidak boleh. Yang terakhir ini, kira-kira apa saran dari panjenengan atau dari Kementerian Agama terkait dengan persiapan jamaah untuk keberangkatan maupun kepulangan, karena kita itu kan ada kultur tersendiri ketika mau berangkat maupun pulang, itu ada kultur yang menyambut semacam melepaskan pelepasan dan juga penyambutan kedatangan. Jadi himbauan dari kita dari Kementerian Agama Kabupaten Blitar tentunya di bidang penyelenggaraan haji dan umroh menghimbau kepada jamaah haji yang nantinya berangkat ke Tanah Suci yang insya Allah akan berangkat tanggal 28 hari Minggu dini hari, nanti berangkat dari pendopo Kabupaten Blitar dilepas oleh Ibu Kabupaten Blitar dan tentunya dari OPD yang lain menuju embarkasi. Kurangilah prosesi-prosesi yang bisa menguras energi. Jadi nanti masih intinya ada di Tanah Suci. Ketika di tanah air nanti terkuras energinya, maka di tanah suci nanti akan berkurang energinya. Demikian juga dengan kepulangan itu nanti tentunya pemerintah Kabupaten Blitar dan Kementerian Agama Kabupaten Blitar itu menghimbau kepada jamaah haji yang nanti pulang itu hanya untuk 3 hari saja, setelah itu tasyakuran, setelah itu istirahat untuk menjaga kesehatannya, karena masih banyak waktu untuk menjaga istiqomah dan menjaga haji mabrur ini. Baik, terima kasih Pak Maki. Pemirsa, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita ulik dari Pak Hayatul Maki terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji atau persiapan kita untuk menunaikan ibadah haji, mulai dari pendaftaran sampai pada pemulangan, termasuk yang terakhir adalah bagaimana bisa menjaga energi bagi para jemaah baik pada saat pemberangkatan maupun pada saat pemulangan. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang cukup berharga bagi para pemirsa, terutama yang dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan ibadah haji atau akan berangkat ke Tanah Suci. Baik, terima kasih dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.